Kalau tornya yang seperti apa Mas misalkan? Ya kayak apa ya? Ya misal yang diharapkan dari hari bantu kan seperti apa, nanti outputnya seperti apa lah. Nanti kayak misal hari pertama edukasi, hari kedua misal nanti Mulai projectnya. mulai projectnya atau gimana lah itu. Makanya mungkin dari SMP hari sudah ada kan kita mau minta gitu makanya seperti itu. Bentar. Kalau kayak detailing programnya Ya. gitu sih Pak. Jadi kami butuh sedikit acuan dari program Arituan itu seperti apa sehingga nanti bisa kami olah buat apa sih bikin edukasinya atau nanti di hari terakhir kan katanya mau ada semacam gelar karya itu ya atau workshop gitu. Jadi biar kami nanti bisa sounding ke tim. Kalau yang hari pertama jelas edukasi. Ya. Materinya pasti yang bersih punya lah ya, banyak lah itu pasti. Edukasi. Kalau saya saran waktu materi sih ini lebih banyak interaktif aja. Oke. Kalau anak mendengarkan terlalu lama itu juga Bosen. Bisa. Misalkan diajak tanya jawab atau gimana. Itu hari pertama. Kemudian isinya materi kan bisa kayak dulu itu ya Mas ya. Ya. Sampah organik, anorganik. Terus sampah itu bisa bermanfaat lagi dengan cara mengolahnya menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Nah, itu nanti ditunjukin. Apa saja 1, 2, 3, 4, 5 ditunjukin semua. Kayak gitu kan. Setelah ditunjukin kayak gitu, lalu mungkin ada sesi tanya jawab. Terus nanti dibantu oleh wali kelas untuk setiap anak itu membuat grupnya masing-masing dan mendiskusikan. Nah itu wilayahnya yang bersih sudah selesai. Cuman nanti kalau sudah ada grup yang sudah dibuat, lalu kalau misalkan anak membuat apa gitu ya, dan kami guru fasilitator nggak tahu, nah itu nanti kami minta tolong yang yang mendampingi gitu. Artinya di hari pertama kan sudah ada Dikasih materi dulu. Ya, kasih paparan itu lah. Gitu. Di akhir hari pertama itu kan anak-anak kan sudah memilih mau bikin proyek apa kan. Otomatis kan mungkin dari yang bersih sudah tahu kira-kira untuk hari berikutnya misalkan kalau ada teman yang lebih tepat gitu mungkin bisa diajak. Yang pasti di hari Rabu, Kamis, Jumat itu mereka menyelesaikan proyeknya masing-masing. Jadi yang bersih tidak apa namanya ngasih seminar, tapi cuman mendampingi. Kalau nanti kok misalkan, makanya ini kita perlu ketemukan di yang bersih sama guru-guru. Kalau misalkan guru-guru merasa yang Rabu Kamisnya kita dampingi aja, yang bersih tidak usah gitu, ya tidak apa-apa. Nanti yang bersih ketemunya adalah di hari terakhir acara lagi, misalkan lah ya. Tapi kita ketemu sama guru-guru dulu. Ini kan kita ngomong kosong dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan hari Rabu sama hari Kamis tetap ada pendamping, barangkali ada proyek yang kita tidak tahu caranya. Makanya saya sebenarnya proyek apa aja sih yang yang pernah dilakukan yang bersih gitu, biar saya bisa membayangkan kira-kira guru-guru, otomatis guru-guru juga akan tanya kira-kira apa ya, kira-kira anak itu akan memilih proyek apa ya, kan kita nggak tahu. Kalau sejauh ini yang sudah tadi saya sebutkan Pak, kayak bikin apa, tote bag, terus ada itu apa, ekobrik, terus semacam kayak kerajinan dari botol bekas itu bikin celengan atau apa, wadah untuk apa ya? Iya betul. Sama ada bikin pot dari, maaf ya Pak, dari popok. Kita pernah bikin. Kalau itu kan biasanya kan nggak ada ya. Kalau di sana kan nggak ada. Mungkin nek itu kan biasanya kan kalau cewek kan pembalut kan kayaknya sebenarnya tidak mungkin gitu ya Pak. Nggak mungkin ya. Mungkin ya. Sebenarnya itu inovasi yang sangat bagus Pak, karena kan dari apa? Dari Pampers itu kan biasanya kan sulit untuk diurai lah, makanya kita bikin inovasi seperti itu, bikin pot gitu. Dan semakin tahun semakin banyak. Iya. Itu buangnya di laut ya.
Iya makanya itu Pak. Paling itu kayak semacam apa ya, bikin apa, semacam kayak mading itu nanti dari plastik-plastik itu, dari apa, dari apa, berbagai macam plastik ini kayak sampah-sampah residu gitu, dari bungkus-bungkus makanan itu nanti bisa dibikin kayak karya gitu lah, Iya. gitu seperti itu. Kalau yang saya lihat misalkan bikin tas dari plastik gitu kan, Ya seperti itu di juga bisa. anyaman itu kan. Ya, ya bisa. Kalau sampah di sampah organik itu biasanya jadi pupuk padat sama pupuk cair bisa seperti itu. Iya, saya pengennya kayak gitu. Jadi kita kasih insight lah ya, Iya. bahwa sampah bisa ini, terus mereka biar milih sendiri mau bikin project apa selama 3 hari itu. Iya. Makanya kenapa Pak di luar ruangan, karena nggak mungkin itu nanti di dalam ruangan. Mending mereka ketika Rabu itu nanti mereka mencar-mencar deh, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, nggak apa-apa. Dan itu biasa. Bahkan nanti kadang ada yang mereka keluar untuk beli ini Pak, beli alatnya ini. Dan itu kalau misalkan nanti membuahkan produk dan bisa dijual, sangat tidak apa-apa. Malah itu yang kami harapkan. Mohon maaf ya Mas, kalau kami tidak terlalu suka yang cuma seremonial aja. Iya ya. Cuma misalkan dipajang, lalu setelah itu dibuang. Sudah. Mending satu, tapi benar-benar berfungsi, ada Iya. nilai ekonomisnya. Kayaknya tornya itu aja deh. Oke. Oke. Jadi hari Rabu, Kamis itu hanya mendampingi aja. Seandainya di hari pertama kok apa namanya, kita sudah mendeteksi setiap grup itu membuat project yang kira-kira kok difasilitasi guru aja tidak cukup, misalkan ya sudah, kita tidak perlu mendatangkan ahli untuk datang ke kami. Tapi kalau misalkan kita merasa misalkan ada bikin project A gitu, nggak ada yang bisa nih, wah nggak ada yang bisa nih. Yang jelas misalkan organik itu kan pasti dari Dieng ya, Iya. atau Mbak Farda bisa sih, Mbak Farda guru IPA kan, dia bagus tuh. Artinya kalau misalkan ada project yang nggak bisa, otomatis kita harus di hari pertama itu nanti kita ngumpul kan, wah ini ada grup nih yang harus ada ahlinya nih, Iya. ada datangkan siapa lah, misalkan dari Dieng Bersih merasa ada itu gitu. Tapi yang penting tuh hari Selasa, Rabu sama Kamis. Yang ya projectnya ya, Ya, terus untuk Jumatnya itu paling kan gelar karya, karya. menunjukkan hasilnya apa. Setidaknya mereka ini paling minim mereka menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan tahu apa yang dilakukan. oke. Kita tambah lagi. Sip. Kenapa? Ada tambahan? Nek dariku mungkin karena ini saya baru awal-awal ya Pak, maksudnya belum pernah sowan juga ke tempat Ridwan seperti apa, jadi masih belum cukup kebayang sama si beberapa lokasi yang tadi sudah pernah disebutkan. Dan karena terakhir yang bersih tahun berapa ke sana ya? Tahun kemarin ya Pak? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu pun cuman edukasi di kelas Pak ya. Cuma Oh, itu kelas. edukasi. Yang gede banget itu yang sebelumnya, Iya. sampai berhari-hari itu. Sampai Ya. berhari-hari itu ada prakteknya. Nanti hampir sama yang kayak gini. Yang kayak gini cuman bareng-bareng itu. Bareng-bareng. Kalau ini nanti kenapa kalau dulu bareng-bareng ya karena kami belum tahu konsep ini. Sekarang anak sudah siap kayak gitu ya. Ya. Terus kalau dariku, aku cuma pengen mengcompile aja sih Pak dari obrolan kita bareng-bareng ini tuh. Kalau nggak salah kan kegiatannya itu dimulai dari hari Selasa ya Pak. Itu Selasa, Rabu, Kamis, lalu di hari terakhir itu Jumat. Anak-anak diharapkan apa ya, mereka tahu apa sih mereka lakukan Iya, gitu. betul. At least keberadaan Dieng Bersih ini tuh bisa memantik dari teman-teman yang ada di Ridwan itu. Dan kegiatannya berarti tanggal 15 sampai 18 betul Juli. Selasa Ya. sampai Iya.
minggu depan Minggu ya, depan. itu Juli. Terus untuk jumlah 15, 16, 17, ya betul Ya, ya. 15 sampai 18. jumlah anaknya itu kan 150 anak ya Pak, Kurang itu lebih. dari 6 kelas Ya, kurang lebih. dan masing-masing didampingi sama wali kelasnya. Oke Mas. Itu kelasnya kelas 8 dan 9 sama. Nanti berarti untuk pembagiannya nih, misal satu hari itu dari Dieng Bersih akan dibagi dan masuk ke masing-masing kelas itu berarti Pak, atau Bukan. mending Itu nanti dijadiin satu? jadi satu. Jadi Ah. jadi pertama jadi satu. Pakai ada pengeras suaranya. Oke. Jadikan satu. Oke, berarti selanjutnya buat yang hari pertama itu kan berarti nanti dari tim Dieng Bersih itu diminta untuk mengisi sesi semacam edukasi. Edukasi. Dan setelah mengisi materi edukasi ini nanti siswa-siswi ini akan dibikinkan kelompok atau grup Betul. yang akan yang akan dibantu sama wali kelasnya ya Pak, Iya, gitu. betul. Terus setelah itu ada sesi semacam sesi tanya jawab, kalau bisa yang interaktif gitu. Iya. Interaktif. Lalu baru di hari kedua dan ketiga yang hari Rabu atau Kamis itu nanti siswa-siswi ini sudah mulai mengerjakan proyeknya. Betul. Jadi secara teknis kami tidak harus Datang. hadir Kalau tidak ada proyek kalau tidak ada. guru-guru nggak tahu. Ya, kalaupun ada nanti juga kami akan tetap melakukan pendampingan di Ya, sana. betul. Tentatif kalau ini. Tentatif. Iya, Oke. Tentatif. Baru nanti di hari Jumat itu ya Pak, nanti kita akan hadir untuk sesi workshop gitu. Iya. Gelar karya. Gelar karya. Paling itu sih Pak, kalau yang barusan bisa aku compile dari obrolan ini. Paling setelahnya kita akan berjumpa sama Guru-guru. ya, Ya. Bapak Ibu. Hari Senin kalau bisa. Senin. Hari Senin ya. Senin. Gimana? Bisa nggak? Ya, coba nanti saya sampaikan ke teman-teman dulu. Terus apa namanya, tambahan lagi, kalau waktu mereka bikin grup itu kan mereka mendiskusikan ini proyeknya apa itu. Ya. Biasanya guru nanti akan ngasih LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. LKPD itu nanti dalam bayangan saya nanti ada kotak-kotak gitu. Yang pertama mau proyek apa, itu menyelesaikan masalah apa, ya kan? Menyelesaikan masalah apa, biar mereka logical thinkingnya jalan. Iya. Terus itu nanti akan menjadi apa, produknya akhirnya apa, manfaatnya apa, apakah ada sisi ekonomisnya atau enggak. Kalau misalkan sisi ekonomisnya nominalnya berapa, itu membantu mereka untuk menemukan project yang akan dibuat. Nah setelah itu kan mereka kan akan presentasi itu. Kami memutuskan untuk bikin project ini menyelesaikan apa masalah ini loh. Di sini kan banyak apa misalnya kayak gitu. Nah itu nanti akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Ya teman-teman nanti yang dari Dieng Bersih ya ini sambil memvalidasi. Otomatis kami guru-guru ya kan bisa jadi pengetahuannya tidak sebanyak Dieng Bersih ya. Kalau misalkan nanti ada insight, misalkan anak kan berdiskusi sama fasilitator, guru-guru, wali kelas masing-masing maksudnya. Tapi ternyata insight-nya dari wali kelas kok nggak bagus, misalkan Dieng Bersih bisa masuk. Sebenarnya ini bisa seperti ini loh, misalkan gitu. Karena kan kami kan nggak pengetahuannya nggak seluas Dieng Bersih. Maksud saya itu. Yang pasti mas saya itu ini jadi problem solvingnya sampah gitu ya. Gara-gara sih setelah TPA itu. TPA awal kerja itu ya Pak. Sebenarnya bukan itu tuh cuma kayak dibatasi aja Pak itu. Kan mahal. Karena sudah ini Mahal. ya, Masuknya itu per ton itu sekarang 2 kali lipat. Pak. Nanti sudah nggak kesana lagi Pak sekarang.
diolah sendiri. Dulu saya olah sendiri, tapi sekarang karena volumenya banyak banget, ini harus ada yang di bawah itu setelah disender nanti kan kali itu kan nanti disender lalu dikasih batu yang dikasih apa namanya Ya. bronjong gitu loh. Oh ya. Nah, biar tanah yang pondok aman udah. Baru nanti ada tempat sampah, tapi sebelum itu dibikin nggak bisa. Selama ini ya baru ini sampah-sampah botol itu Mas Fuad dikumpulin lalu dijual. Itu ada petugasnya 2. Tapi yang sama-sama plastik yang lain kan belum. Ya. Kalau kardus gimana? Kardus sama sudah di sama petugasnya. Bahkan buku tabungan yang dari murid-murid itu masih ada sampai sekarang. Masih? Iya masih. Kan pernah kumpulin ke kita kan, Iya, pernah betul. jadi ya maksudnya jadi apa ya? Jadi mitra sama Densus juga kan dari anak-anak itu. Ya meskipun hasilnya nggak seberapa tapi ya itu, Jalan. Ya jalan. Kalau yang dulu itu karena ini nggak ada mobil yang bisa masuk ke dalam. Sekarang udah bisa. Sekarang bisa. Sampai bawah itu Sekarang bisa. jalannya ekstrim banget. Asal supirnya lihai ya. Iya. Tapi yang pasti sampah bisa diangkat material udah ke bawah semua. Gitu. Kalau dulu kan kita waktu itu tak pikir sampah nih misalkan ditaruh di depan sekolah ya kayak gitu pinggir jalan kan Iya. nggak enak. Kalau sekarang udah bisa. Ada tambahan lagi. Udah sih. Kan itu ya. Iya, coba. Ya mungkin paling itu nanti kami sampaikan dulu ke tim dulu Pak. Karena ini juga Pak Teguh kan ngabarinnya dapat. Iya betul. Saya sih minta maaf banget sih. Saya sebenarnya udah nunggu Pak dari lama kan Pak Teguh kan udah pernah WA ke saya kan. Sebelum liburan. Ya itu saya masih nunggu sebenarnya. Ini Itu tuh apaan? waktu ngisi sebelum liburan harusnya. Iya. Tapi ternyata sebelum liburan itu anak-anak bebannya banyak banget. Bebannya banyak banget itu terus janganlah. Akhirnya kita bantu anak-anak untuk menyelesaikan beban mereka. Maksudnya beban ini sih. Mau pulang kan dia harus menyelesaikan ini. Gitu. Terus harusnya kenapa tak kasihkan ke dia yang bersih yang sebelum liburan itu supaya kita fokus ke wisuda. Karena kemarin minta logonya dia Oh bersih iya. kan. Wisuda gitu. Tapi ternyata anak-anak banyak sekali bebannya. Saya bisa ini kasihan anak-anak. Akhirnya ya udahlah kita bantu anak-anak. Jadi waktu kemarin itu kita bulan terakhir sebelum liburan itu 2 bulan itu kayak nggak bisa nafas itu. Atau minimal inilah ngisi hari pertama Iya. minimal. Moga-moga sih nggak ada project yang susah ya, tapi saya nggak tahu ya karena anak-anak kita nggak ada yang tahu Iya, di nggak ada yang otaknya tahu. anak-anak itu kayak gimana. Iya nggak ada yang tahu kreativitasnya seperti apa gitu kan. Dan kita sudah memutuskan untuk guru itu menjadi fasilitator di sekolah kami. Jadi di mata pelajaran pun sama. Di mata pelajaran itu tidak boleh yang mendikte. Jadi materi itu mungkin 25%. Sebenarnya interaktif itu. Ya. Setelah itu aku kasih nanti apapun misalkan kalau ini yang IPA yang tentang tujuan ya udah kasih tahu kan beneran ada pemantiknya video tentang setelah itu mereka hari kedua ketika paham ya mereka keluar nyari kalau yang lihat kemarin ya nyari karena mereka suka dan bawa kelapa apa yang kalau nggak tahu ya itu sih jadi kita nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Mungkin
kali kita bikin project seperti ini mereka lebih tertariknya di entrepreneur. Kalau yang lain itu ya yang mengerjakan, tapi kalau ditanya gimana projectnya kerjaannya dia senang tapi seperti senang kerja apa ya mereka udah bilang ya udah itu ya sebenarnya mereka dapat variatif kan, tapi yang excited kalau sesuatu